Kan. Tapi dalam perjalanannya ternyata baru 2 tahun minta pindah ke Jawa misalnya. Minta pindah kemana begitu. Sebetulnya mutasi antar instansi sudah bisa dilakukan. Tapi kalau mutasi dalam inter instansi sudah bisa dilakukan. Tapi kalau mutasi antar instansi memang harus nunggu 10 tahun karena kan sudah dihitung. Hampir tiap hari handphone saya itu masuk pengaduan tentang kebijakan mutasi yang harus 10 tahun berdasarkan Permen PAN. Padahal Undang-Undang 2003 itu 2 sampai 5 tahun. Permennya itu 10 tahun. Ini dirasa memberatkan. Jadi tidak sejalan dengan menyenangkan tadi, membahagiakan tadi. Dan laporan itu bukan hanya dari dapil saya, Prof, Bu Menpan, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jogja, dari Medan, dari Padang, dari Jakarta sendiri. Mungkinkah itu ditinjau ulang, minimal diselaraskan dengan undang-undang? Kan harusnya permen itu nggak boleh mengalahkan undang-undang dong, nggak boleh mengalahkan PP. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin memperkuat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Jazuli terkait dengan masalah mutasi, Pak. Ya, ini supaya betul-betul diatensi nih. Ya. Karena pertama begini, ada PP 11 2017, itu 5 tahun. Kemudian ada Permendagri 58 2019, itu 5 tahun juga. Tetapi peraturan Menpan nomor 36 2018, kemudian nomor 6 2024 menyebut 10 tahun. Ini kan ada semacam ketidaksesuaian. Dan tadi Bapak Ibu sekalian, Kompas hari ini, Bu Gubernur Jatim itu merasa prihatin. Jadi di Jawa Timur itu, Ibu Gubernur Jatim menerima pengajuan cerai 10 sampai 15 per minggu. Dan itu saya yakin sebabnya masalah ini. Mutasi yang dikunci 10 tahun itu. Dan memang laporan yang masuk ke kita di daerah, banyak sekali perceraian karena mutasi yang dikunci selama 10 tahun itu. Bisa kita bayangkan, satu misalnya di Bali, satu di Jawa, suami istri. Dan ini sangat berlawanan dengan filosofi yang disampaikan oleh Pak Kepala BKN sebagai bapak dari para ASN. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali program dari Ibu Menpan, kemudian Kepala BKN yang luar biasa. Di antaranya saya ingin menggarisbawahi masalah probis tematik tadi. Ini luar biasa dan saya menyampaikan saran terkait dengan ini, perbanyak jabatan fungsional di daerah sesuai dengan potensi daerah. Masalah jabatan fungsional ini juga jangan dikunci. Provinsi Bali mungkin beda kebutuhannya dengan di Lombok. Mungkin beda kebutuhannya dengan di Jawa. Bebaskan daerah itu memberikan usulan terkait dengan posisi-posisi jabatan fungsional terkait dengan potensi yang ada di wilayahnya. Untuk Kemenpan RB dan BKN. Nah, ya ini ada begini, kelihatannya tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, termasuk kita semua ini, perlu ada perlu ada kesepahaman, istilahnya itu, kesepahaman ya ucapan, ya tindakan, ya terkait penanganan ASN kita. Ya. Di Undang-Undang ASN itu, Undang-Undang 20 2023, kita diminta menyelesaikan P3K Desember 2024. Nah ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran sampai tahun ini ya, Pak Prof. Ya. Nah, untuk itu maka kesepahaman yang saya maksud itu dalam ucapan dan tindakan adalah satu, tolong ini kita juga tegas untuk semua ini, tidak hanya untuk Kemenpan RB. Karena riuh di medsos itu, Bu, sampai saya ikut statement ya, Bu Menteri. Satu, pejabat pembina kepegawaian ke depan tidak boleh ngangkat lagi tenaga honorer atau sebutan lain apabila tidak dibenarkan oleh undang-undang itu. Ini semua harus setuju nih, karena undang-undangnya begitu. Jangan sampai nanti tidak setuju ya kan. Walaupun kepala daerahnya, pejabat pembina itu orang kita, harus dibilang itu tidak boleh. Prof Sudan ya kan.
Tolong dikasih tahu itu. Terus yang kedua ini saya mendukung Bu Menteri. Yang kedua sama Prof. Zudan. Saya bilangnya begini, PNS ya PNS, P3K ya P3K. Tidak bisa P3K beralih fungsi menjadi PNS. Nah itu. Loh, enggak. Ini harus jelas Bung Khosin ini ya kan. Kita politisi butuh suara ya, tapi suara yang kita dapat atas ucapan dan tindakan kita yang tepat. Nah gitu kan. Ya. Dia bisa ikut seleksi PNS setelah setahun bekerja. Bukan begitu ya Bu ya? Ketika memenuhi syarat, masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi PNS. Nah, kalau tidak lulus, boleh balik nggak P3K, Prof. Zudan? Boleh kan? Nah, boleh. Apa kurang apa itu? Apa namanya pemerintah kita ini sebenarnya? Mas Ajis, kurang apa Pak Presiden Prabowo? Gitu coba saya bilangnya. Kan Mas Ajis selalu bilang itu kan di bawah penanganan Mas Prof. Zudan sama Menteri. Yang ketiga, ini kita perlu ada kesepahaman juga dalam ya, langkah kita ke depan. Bu Menteri, tolong diberi kepastian soal P3K ini dari sisi statusnya. Memang dia pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi di PP-nya nanti, PP-nya belum keluar ya, Bu? Oh belum, diberilah relaksasi seperti kebijakan Ibu sebelumnya gitu ya. Ya jangan sampai setahun sekali, ya evaluasinya boleh, tapi bisalah dia itu perjanjian kerjanya langsung sampai pensiun. Kira-kira bisa nggak itu, Bu? Nggak bisa. Di PP-nya. Gitu. Supaya mereka tenang. Ini mereka resah itu kan gara-gara itu. Sementara kalau di Undang-Undang SN, hak dan kewajiban mereka, PNS dan P3K itu kalau tidak salah ya, sama sebenarnya kan Bu ya? Sama ya? Kalau nggak salah, sama itu. Hak dan kewajiban PNS dan P3K di Undang-Undang sama yang sekarang, 20 2023 itu sama. Kalau yang 5 2014 itu berbeda. Hak pensiunnya mereka sama-sama dapat tuh. Coba di ini lagi ada huruf apa gitu Prof. Zudan, huruf E apa-apa itu sama. Hak dan kewajiban ada pelindungan sosial salah satunya pensiunnya. Mereka menunggu PP yang memberikan kepastian statusnya, status kerjanya. Kalau status P3-nya udah oke ya kan status. Itu apa namanya? Kementerian Pan RW dan BKN. Mutasi dan mengenai masalah mutasi, sebetulnya pengaturan kaitannya dengan mutasi itu selama 5 tahun itu untuk jabatan-jabatan struktural. Tapi untuk jabatan-jabatan yang bukan jabatan struktural itu memang diatur 10 tahun. Ini pun atas usulan dari pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu sudah menghitung berapa formasi yang yang mereka butuhkan. Tapi dalam perjalanannya ternyata baru 2 tahun minta pindah ke Jawa misalnya, minta pindah kemana begitu. Sebetulnya mutasi antar instansi sudah bisa dilakukan, tapi kalau mutasi dalam interinstansi sudah bisa dilakukan, tapi kalau mutasi antar instansi memang harus nunggu 10 tahun karena sudah dihitung jumlahnya. Misalnya Provinsi Jawa Timur misalnya dia sudah menghitung 10 tahun ke depan tuh dia butuh berapa begitu. Kalau banyak yang berpindah tentunya dia juga akan terjadi kekosongan di dalam. Nah, ini sebetulnya juga dulu inisiatif dari para kepala daerah yang memang menginginkan supaya mereka tidak kehabisan PNS-nya, tidak kehabisan sumber daya manusia aparatur. Kemudian